Jadi sebenarnya kalau ngomongin nuklir ya, Iran udah punya nuklir secara ekonomi sebenarnya teman-teman. Untuk menahan Amerika kemudian ini jadi bahan bargaining buat dia ya. Untuk kemudian nggak bisa melanjutkan agresi ya. Yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya memang opsi perang nuklir. Tapi nggak mungkin kan? Perang nuklir itu sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau sekarang ini merugikan bagi pelakunya. Nggak salah. Kalau dia yang punya nuklir, kalau dia mencet nuklir, berarti di momen itu juga dia akan jadi target nuklir. Ya betul. Dan kita juga kan sampai sekarang belum pada tahu nih impactnya dari nuklir seperti apa. Jangan-jangan bukan cuma yang ditembak nuklir, seluruh dunia jangan-jangan jadi peradaban nol lagi, jangan-jangan. Jadi nol lagi, jadi zaman batu lagi. Nah, berarti kan ada posisinya nih Iran lagi di atasnya lah, agak mendingan. Betul. Kalau sampai akhirnya oke, terjadi damai dan dunia secara de facto melihat bahwa ini adalah kekalahan Amerika, apa yang bisa berubah? Satu, jelas pengelolaan Selat Hormuz. Saya pikir hari ini Selat Hormuz ini akan betul-betul menjadi dalam tanda kutip ya, tentu milik Iran secara de jure, secara budaya, secara politik akan menjadi milik Iran. Lalu kemudian pundi-pundi minyaknya Iran apa dan lain sebagainya itu akan bisa mengkayakan Iran. Dan jangan lupa bahwa satu dari 10 pasal yang sudah diterima oleh Amerika untuk dibahas adalah pencabutan seluruh sanksi kepada Iran. Saat ini, apa alasan Indonesia nggak bisa beli drone ke Iran? Kan ramai kan beritanya kan, ada seorang pengusaha dari Surabaya ditangkap gara-gara dia ikut dalam pembuatan drone Iran dan lain sebagainya, dan katanya kan Iran nawarin drone ke Indonesia gitu kan. Kenapa kok negara-negara ini nggak mau beli? Padahal efektivitas sudah kita lihat. Rudal-rudal intisyari atau roket-roket Tandan itu kan udah efektif banget itu ngancurin Tel Aviv. Kenapa kita nggak bisa beli? Sanksi. Sanksi. Andai kata sanksi kepada Iran ini dicabut, bisnis senjata ini akan berbelok. Yang tadinya menguntungkan Amerika Serikat, sekarang belok jadinya ke Iran. Saat ini negara kita ini kan udah mulai melirik penjual senjata alternatif. Tadinya kita beli hanya ke Perancis, kita beli ke Belgia, kita beli ke Swedia, kita beli ke Amerika. Kemarin Pak Prabowo udah berani nih beli ke Turki nih, dengan segala resikonya. Kan kita beli roket balistik jarak pendek yang 300 kilo itu. Terus kita juga beli pesawat tempur, kita juga bisa beli drone dari Turki. Ini sebetulnya secara politik internasional ini cukup manuver yang cukup berbahaya. Gitu loh. Kenapa bisa begitu Pak Prabowo? Nah, satu kenapa berbahaya? Karena kan berarti kalau orang jualan senjata itu ibarat kayak orang juga beli klubnya, orang beli tongkrongannya, orang beli garansinya dan lain-lain sebagainya. Nah, ibarat ini berarti kalau Prabowo itu beli senjata ke Turki, dia mulai merapat ke kekuatan alternatif yang bukan Amerika lagi. Dan sekarang kalau sanksi kepada Iran yang dicabut, banyak negara yang terang-terangan akan beli senjata ke Iran. Maksudnya sekarang Amerika udah bukan first option lagi? Udah bukan first option. Berarti udah nggak terlalu ditakutin? Betul. Emang benar, waktu kemarin saya dengar Arab Saudi mulai ada komunikasi dengan Uni Eropa, benar tuh? Itu udah pasti kalau itu. Kan investasi, jadi gini, kalau kita lihat kemarin di fenomena pengakuan negara-negara Uni Eropa kepada Palestina, ternyata di balik itu adalah 1-2 bulan sebelumnya investasi Qatar di negara-negara itu ditambah sampai gede sekali. Sehingga negara-negara itu dipaksa untuk lu jangan nemenin Amerika ya dalam isu ini. Akhirnya mereka malah melakukan manuver dengan mengakui adanya negara Palestina. Oh, ternyata ada perjuangan di belakang juga tuh yang nggak kelihatan. Qatar itu dibayar, dibeli itu negara-negara Eropa ini. Dan kan sekarang negara-negara Eropa ini lagi susah. Karena ada perang di Ukraina segala macam. Bayangin ada satu negara Islam gitu loh, ngasih mereka investasi. Ya mereka akan nurut lah. Oh, jadi sekarang sebenarnya adalah ini ya, perannya negara-negara Arab untuk kemudian ngambil peluang ini ya. Ini seolah-olah lagi ngasih leverage ya buat kemudian si kedidayaan Amerika dipindah sekarang, yuk Arab lebih mandiri lagi gitu ya. Itu dia. Tapi setelah ini kayaknya ada hawar-hawar. Ini kayak mungkin Trump lagi masih tantrum kali ya. Misalnya udah ini jadi damai, dia tetap akan cari ribut lagi. Langsung bikin pernyataan mengenai NATO tuh. Betul. Dan saat ini ya, ada sekitar 5-7 medan perang aktif yang di situ memang Amerika hostnya. Satu ada di Suriah, jelas. Yang kedua di Gaza, yang ketiga di Yaman, yang keempat di Lebanon Selatan, yang kelima di Ukraina. Itu semua Amerika tuh. Itu kan ada Amerikanya di situ. Ada Amerikanya.
Dan belum lagi sekarang di Irak ini juga masih ada di ambang perang sebetulnya, karena kan Kurdi ini masih jadi variabel bebas. Ya kan di Suriah aja tuh kemarin kan SDF sebagai harga atas mereka itu masuk ke dalam pemerintahan Suriah, mereka melepas seluruh tahanan-tahanan ISIS. Biar apa? Biar terserah lah, biar meledakkan Suriah lah sana. Oh gitu. Jadi Amerika itu sebenarnya masih main di banyak tempat. Hanya saja saat ini permainan mereka di Iran itu berhasil digagalkan sedemikian rupa. Tapi kayaknya ini udah mulai maghrib sih menurut saya sih. Iya. Atau mungkin dia, ya mungkin karena punya pilot yang salah sih. Ini kan cara ngejalanin ini satu nggak cantik, kelihatan banget brutalnya gitu, sporadis, nggak pakai strategi, kan kayak gitu sekarang kondisinya. Kalau dia kan udah mulai ngancam-ngancam seperti seolah-olah mau keluar dari NATO, atau mengeluarkan negara dari NATO, nggak tahu ya. Pokoknya yang diancam kan kalau nggak salah Inggris atau Prancis atau bagaimana gitu ya. Entah mau dikeluarin atau dia yang keluar, kita nggak tahu. Apa ada kemungkinan itu nggak? Jauh. Saat ini negara-negara NATO itu cukup kompak. Kenapa? Jadi justru yang keluar. Justru kayaknya malah Amerika bisa ditendang gitu. Kenapa? Karena saat ini mereka tidak merasa bantuan Amerika ke Ukraina itu konkret. Karena kan gini, mereka kan saat ini NATO itu lagi lawan Rusia nih di Ukraina. Cuman ternyata mereka merasa nih Amerika nih, lu kok nggak fokus sih dengan Ukraina? Lu malah buka perang baru di Gaza, lu malah buka perang baru di Iran, lu malah buka front di mana-mana gitu loh. NATO itu sekarang udah kayak negara Arab. Apa sih untungnya gue kerja sama lu gitu loh. Udah nggak takut juga mereka. Udah nggak takut. Makanya, nah kalau bahasanya juru bicara pejuang yang kemarin syahid gitu ya, itu ada bahasa mereka itu mengalami histeria. Histeria itu adalah kondisi sangat takut, sangat panik, sehingga gerakan-gerakan mereka itu sudah tidak terukur terencana. Teriak-teriak aja dulu gitu loh. Kayak orang lagi sakit, disuntik atau apa, udah ya teriak-teriak aja. Atau seperti orang dibius karena sangat sakitnya, ngomongannya udah meracau aja. Ini kayaknya udah lagi di ending-ending nih. Ini masa-masa maghribnya dari Amerika nih kalau nggak salah. Betul. Soalnya sekarang nih segala keputusannya serba salah. Betul, serba salah. Komunikasinya serba salah. Betul. Juru bicaranya juga serba salah. Iya. Malah ada yang ngentut lagi kemarin. Pas lagi pernyataan. Siapa menteri ini ya? Si menteri perangnya siapa namanya? Hexet kan. Aduh, udah benar-benar ini Amerika lagi nunjukin kebobrokannya banget ya gitu. Nah, udah gitu kan kemarin hacker-hackernya Iran. Ya tentu saja ini bagian dari perangnya Iran gitu ya. Ngebongkar bahwa si Hexet ini ada pesta seks apa segala macam, katanya homo lah. Wah, kacau ini. Di Amerika tuh sekarang lagi bergolak dan terjadi demo terbesar dalam sejarah Amerika untuk menentang pemerintah sendiri. Patel juga dibuka Patel kan? Betul. Wah, ditambah sekarang ini banyak banget demo untuk nurunin Trump itu. Yang knocking juga udah banyak, tapi kayaknya di parlemen agak sulit ya dia. Agak sulit. Karena balik lagi orang mau nurunin Trump, tapi juga nggak mau dipimpin lagi sama yang sebelumnya, partai sebelumnya. Kan Amerika kan bukan negara demokrasi yang seperti kita yang multi partai. Mereka cuma 2 kamar, 2 partai. Tapi kalau misalnya diturunin juga yang ganti siapa? Itu dia kan masalahnya. Belum ada pengganti. Terus belum ada kandidat kan? Nah, yang penting kan mereka saat ini yang penting bukan Trump. Yang penting bukan Trump ya. Itu. Kalau menurut Anda gimana? Bakal ketemu nggak nih jalan tengah? Oke, jalan tengah ini bisa ketemu. Saya baca banyak artikel di The Guardian gitu ya. Jalan tengah ini bisa ketemu. Kalau Amerika tuh mau istirahat dulu, udah lu jangan buka perang baru lagi. Kalau dilanjutin itu Amerika bisa kolaps sendiri. Bahkan bukan Amerika, Israelnya dulu. Kan gini, sejak awal kita kan sepakati dulu nih bahwa perang yang dibuka di Iran ini tujuannya buat Amerika tuh biar punya duit lagi. Biar apa punya duit lagi? Biar lebih banyak bisa funding ke Israel. Kan sekarang negara si Israel ini, si I ini itu udah gak punya duit. Dia harus impor minyak dari Azerbaijan. Dapat beli di mana? Duit itu nggak ada. Dia harus memanggil pulang pemukim-pemukim ilegal yang udah pulang kampung ke Eropa, ke Amerika. Manggil pulangnya gimana? Mereka harus buka lapangan kerja dulu. Mereka harus bikin rumahnya dulu karena rumahnya udah hancur kan. Duit dari mana? Nah, Amerika yang nyariin duitnya. Sekarang juga malah bangkrut Amerikanya. Sekarang Amerika malah bangkrut. Nah ini makanya para pakar ini menyatakan Amerika tuh bisa selamat keluar dari krisis ini kalau mereka diem aja dulu loh 10 tahun, 7 tahun lah gitu diem, jangan buka front perang baru. Gitu loh. Jangan buka front perang baru, biarkan kondisi stabil dulu, pulihkan senjata masing-masing. Nah, baru nih Israel bisa dalam tanda kutip sedikit bernapas lebih lama. Tapi kalau Amerika secara ceroboh membuang uangnya untuk membuka front baru, saat ini negara-negara di dunia itu sudah tidak setakut dulu melawan Amerika Serikat. Nah, tapi
masalahnya mungkin Trump nih kepengen now or never kan. Momennya, waktunya dia kan nggak panjang. Sebentar lagi pemilu. Satu. Dua, kayaknya dia kepengen jadi tokoh yang bisa membuat breakthrough buat Amerika tadinya. Seolah-olah kayak gitu kan. Mau bikin Amerika great again tadinya kan. Dapat Venezuela, dapat Iran, duitnya banyak. Kan pengen begitu kan? Iya. Malah jauh dari pikiran itu semua, malah bensin naik, duit banyak keluar segala macam. Kalau Amerika habis, otomatis Israel habis. Betul. Jadi yang perlu kita harapkan adalah kekalahan Amerika. Kekalahan Amerika. Meskipun kita nothing to do ya dengan penduduk Amerika. Penduduk Amerika orang-orang baik banyak. Pemerintahan Amerikanya ini. Jadi sasaran kita beda dengan ke Israel yang kita juga selain pemerintahannya emang penduduknya juga kita suruh pergi dari situ gitu. Kalau Amerika kita harus bedain ya. Makanya nanti aksi boikot kita kepada Israel itu beda dengan aksi boikot kita kepada Amerika Serikat. Kita tetap menghargai penduduk Amerika Serikat dan lain sebagainya karena memang mereka bukan penjajah. Pemerintahnya saja ini masalahnya. Zionis berarti. Zionisnya. Memang pemerintahan Amerika itu dikuasai itu kan? Betul. Nah, kalau sampai terjadi kesepakatan ini, kalau dari poin-poinnya terlihat bahwa memang yang minta syarat itu Iran. Berarti kemungkinan besar posisinya lagi bagus di Iran nih. Cuma ada beberapa hal ya ketika dari persyaratan yang ditampilkan, aneh nggak ngelihat Palestina di situ. Betul. Nah ini nih menarik nih. Nah, benar nggak? Betul. Apa tersirat di dalam di antara Timur Tengah itu termasuk Palestina apa gimana? Aneh nggak tahu tuh. Gini ya, mungkin buzzer-buzzer pro Teluk ya, buzzer-buzzer pro Uni Emirat Arab, pro Kuwait segala macam bilang tuh mana katanya bela Palestina gitu kan. Dan sebaliknya gitu kan, buzzer-buzzer Syiah juga bilang wah oke lah kita tengahin begini. Asal usul perang kepada Iran itu kan memang dalam tanda kutip tidak secara langsung berhubungan dengan Palestina. Ya. Betul bahwa namanya perang itu kan alasan ada 100 200. Cuman yang diomongin paling 3 gitu loh. Kalau ada 100 alasan, mungkin 10 alasan diantaranya adalah Palestina. Kenapa Amerika menyerang Iran? Karena Iran mendanai gerakan-gerakan perlawanan Palestina. Ya kan? Tapi alasan langsung perang ini bukan Palestina. Gitu loh. Sehingga dalam tuntutannya tidak mungkin Iran kemudian mention negara lain, melibatkan negara lain. Karena apa? Nanti bisa tumpuk. Karena di Palestina saat ini sudah ada prakarsa perdamaian, ibaratnya sudah ada gencatan senjata yang disebut sebagai Board of Peace itu. Oh, takutnya malah kontraproduktif ya. Malah rangkap nanti. Nanti redundant. Redundant. Kalaupun bukan rangkap, kalaupun bukan redundant, nanti malah pasal yang disepakati di sini ternyata berlawanan dengan sudah disepakati di sini, perang lagi nanti di Gaza. Takutnya yang disepakati di situ aja nih, lain mengalih gak digolin lagi. Itu dia. Dan makanya kan Iran itu paling jauh itu hanya menuliskan nama-nama pemimpin Palestina di roket-roketnya mereka. Gitu kan, nama-nama Palestina di roketnya mereka. Karena gini, kalau Iran saat ini salah langkah, perjanjian gencatan senjata di Gaza bisa gagal. Justru. Makanya yang memperantarai saat ini untuk gencatan senjata bukan negara yang kemarin memperantarai antara Amerika dengan Palestina, yaitu Turki, Qatar dan Arab Saudi, gitu ya. Akan tetapi yang memperantarai sekarang siapa? Negara yang kita duga-duga, yaitu Pakistan. Pakistan ya. Ini permintaan Amerika bukan sih? Jelas, sudah pasti kan Amerika jelas mencari negara yang dia nggak bisa dianggap sebagai musuhnya Amerika gitu loh. Atau nggak bisa dianggap sebagai musuhnya Iran juga kan, gitu kan? Kalau negara Teluk ada, ya misalnya negara Teluk yang maju, pasti ada pemikiran Iran lah, karena ada pangkalan militer di situ tempat lo. Lo nggak netral juga nih gitu. Mungkin Pakistan dianggap netral, walaupun Pakistan juga agak ally juga sama Amerika. Gitu. Ada peran Cina katanya. Ada jelas kan. Sebagaimana yang ada di Palestina ya, Cina membackup gerakan perlawanan kan, Cina juga terus menyatakan, memperlihatkan gitu loh kedekatan dengan Iran. Ini kan berarti secara langsung memperlihatkan bahwa lu kalau lebih jauh daripada ini, gue turun. Belum lama ada statement dari siapa ya, orang Cina, entah parlemennya atau ini, yang bilang katanya kalau Israel mencoba untuk menuklirkan Iran atau Amerika mencoba menuklirkan Iran, maka Israel tidak akan jadi sebuah negara lagi, gitu. Iya betul. Ancamannya gitu. Jadi ancam akan ngilangin Israel gitu kan dari Cina. Seberani itu udah ngomong sekarang. Udah pada berani frontal sekarang ya. Iya, itu dia. Udah gak ada takutnya lagi sama Israel ya. Betul. Jadi gini, senjata nuklir itu ibarat nih dukun-dukun lagi ngumpul. Terus mereka tuh masing-masing ngomong, gue punya ilmu begini begitu. Mana wujudnya? Pokoknya ada ilmu.
gitu loh. Jadi kalau ada sampai dukun satu, gue bisa nyantet lu nanti. Nah pertanyaannya mungkin iya mungkin tidak, ya kan? Tapi dukun-dukun yang lain juga bilang kayak gitu, gue juga bakal nyantet lu, lihat aja. Dan ini yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya emang opsi perang nuklir. Tapi nggak mungkin kan? Agak jauh, tapi balik lagi, perang nuklir itu sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau sekarang ini merugikan bagi pelakunya. Iya. Iya. Karena kan saat ini keinginan Donald Trump adalah merebut daerah Iran atau merebut Selat Hormuz itu untuk dijadikan sebagai tempat dagang. Bayangin kalau tempat dagangnya dia malah beneran dihancurin habis-habisan sehingga jangankan orang dagang lagi di situ, orang ke situ aja nggak mau. Iya, kalau kan ada juga yang bilang kalau nggak salah, kalau dia yang punya nuklir, kalau dia mencet nuklir berarti di momen itu juga dia akan jadi target nuklir. Iya betul. Dan kita juga kan sampai sekarang belum pada tahu nih impactnya dari nuklir seperti apa. Jangan-jangan bukan cuma yang ditembak nuklir, seluruh dunia jangan-jangan jadi peradaban nol lagi, jangan-jangan. Jadi nol lagi, jadi zaman batu lagi. Semua yang udah dirintis, dibangun itu akan hilang semuanya. Mungkin dia juga kepikiran ke sana kan. Betul. Kalau misalnya Iran sampai mutusin fiber optik juga kan habis juga kan semua. Habis. Kan? Termasuk kita kan. Di tahun 2025 kan pernah ya ada gangguan fiber optik yang mana kita sekitar setengah bulan waktu itu internet sangat-sangat lambat. Apa yang terjadi kan? Oh. Ya kan? Iya, karena untuk bisnisnya Amerika tuh sangat bergantung dengan fiber optik itu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin nuklir ya, Iran udah punya nuklir secara ekonomi sebenarnya teman-teman, untuk menahan Amerika kemudian ini jadi bahan bargaining buat dia ya, untuk kemudian nggak bisa melanjutkan agresi ya. Kalau sekarang, kalau antum nih, kemungkinan terbesarnya apa? Amerika akan ngambil opsi dari Iran atau enggak? Kemungkinan terbesar perundingan akan gagal dan Amerika gagal. Kemungkinan terbesar perundingan akan gagal karena kan yang diminta Iran itu mustahil bagi para pakar. Mustahilnya di pada mana? Pencabutan seluruh sanksi misalnya, itu aja sangat sulit diterima oleh Amerika. Oh, segengsi itu dia? Ya segengsi itu, karena kan Amerika tahu nih, bayangin ada negara yang dililit 250 sanksi. Sampai-sampai anggota-anggota atau apa namanya, penduduk Iran tuh nggak bisa punya rekening di luar negeri. Gitu loh. Sampai segitu, ini aja masih bisa melawan segininya. Apalagi nanti kalau sanksinya dicabut, jadi superpower nanti Iran. Lebih takut lagi dia. Lebih takut lagi. Dan kita ngeliat kan, siapa yang bisa melawan Amerika seperti Iran melawan Amerika saat ini? Justru dia bisa melawan Amerika karena nggak ada kebergantungan sama Amerika kan. Nah itu dia kan. Kan kalau kita ada misalnya punya utang di bank, ada rekening di Bank Dunia segala macam, kan jadi ada sangkut paut sama Amerika kan, tinggal dicekek aja tuh rekening kan. Karena Iran nggak punya, dia ngerasa nothing tulus. Betul. Betul. Nah ini kan, itu juga susah. Terus yang kedua, saat ini kan permintaan Iran untuk melakukan rekonstruksi di Iran itu juga berat bagi Amerika. Dia harus rekonstruksi Israel, dia harus rekonstruksi Gaza, dia harus rekonstruksi Iran juga. Israel dia juga tugasnya. Dia juga. Makanya jangan. Sebenarnya gini, Amerika tuh bukan negara bebas ya. Dia negara terpenjara jatuhnya. Dia ini kayak tawanan Israel kan. Betul. Cuma bentuknya aja kayak so asik gitu ya. Ini sama aja guys, kayak Donald Trump, para artis, politisi semua yang ikutan Epstein Files itu justru adalah tawanan dari Israel. Nah, termasuk negaranya sekarang nih. Kasian. Kalau dia nerima berarti harus ngebangun Iran. Iya. Berapa lah tuh biayanya? Nah itu dia kan. Makanya kemungkinan ini nggak semua diterima. Kemungkinan bisa gagal nih perundingan, bisa perang lagi tapi perang-perang kecil. Jadi dan kemungkinannya lagi adalah ini gagal jika Amerika secara ceroboh, membunuh tokoh-tokoh Iran lagi. Sebagaimana yang pernah mereka lakukan tahun 2021, nggak ada apa-apa, tiba-tiba Qasim Sulaimani dibunuh. Ingat nggak kejadian itu? Iya. Nah ini. Padahal itu nggak lagi ada konflik apa ya? Nggak ada konflik apa-apa. Dan orang apa dia? Itu Israel yang ngelakuin? Amerika. Dan nggak ada apa, dan dibunuhnya pun di Teheran, gitu kan? Dalam kondisi bukan di Teheran aja di Iran gitu, dalam kondisi lagi nggak ada apa-apa gitu loh. Iya. Ada sesuatu yang lagi dilakuin kayak apa? Nggak ada apa-apa juga kan? Iya, nggak ada apa-apa. Nah, kalau sekarang posisinya Israel itu pengennya tetap perang kan? Betul. Di sisi lain Amerika punya kebutuhan mengenai Selat Hormuz ini. Jadi kalau tetap perang kan ekonomi nggak jalan. Nah itu dia. Padahal uangnya nanti ke Israel juga, gimana sih? Bingung saya cara berpikirnya. Nah, makanya bagi Israel saat ini apapun yang terjadi kita harus menang secara militer. Dan makanya kan di dalam tubuhnya Israel sendiri ada oposisi seperti Yair Lapid dan lain-lain itu bilang. Kita tuh jadi bangsa yang haus darah gitu loh. Kita tuh jadi bangsa yang Israel maksudnya ya. Bangsa Israelnya itu kok jadi bangsa yang nggak jelas.
mau jadi apa nih bangsa, mau dibawa kemana nih bangsa gitu loh. Setiap kali kita memutuskan membuka front baru, kita hanya akan lebih dekat ke arah keruntuhan dan keruntuhan. Itu Yair Lapid itu sebenarnya musuhnya Netanyahu ya? Musuh secara oposisi lah ya, oposisi. Cuman kalau secara ideologi Zionisnya sama aja. Sama aja ya. Dia bilang kan katanya kita selama ini dibohongi oleh Netanyahu gitu kan. Dia bilang kan bahwa bangsa Israel ini lagi dibohongi sama Netanyahu, bilang orangnya itu kan. Betul. Bingung juga sih sebenarnya, konfliknya ini agak complicated guys kalau kita nggak ngikutin dari awal. Israel ini kepengen banget memperluas wilayahnya dengan cara militer yang duitnya dari Amerika. Nah, Amerika nyerang Iran berharap bisa nguasain Iran, dapat duitnya. Iya. Dan Israel dapat landnya, ya kan? Nggak taunya malah nggak selesai. Selat Hormuznya malah ditutup, dianya jadi nggak punya duit. Padahal duitnya juga larinya ke Israel. Betul. Ini kan aneh. Mestinya kan Israel tuh menunjang proses perdamaian ini biar duit jalan lagi gitu. Itu dia. Cuma kalau ini kesepakatan didilkan, akhirnya damai, maka segala konsep rencana mereka jadi mundur lagi, bener gak? Betul. Makanya saat ini kan pakar-pakar dari Amerika sendiri bilang, udah lu mundur aja dulu. Ibaratnya, udah dimulai aja dari awal semua. Tutup dulu gitu loh. Tutup dulu, perang di Iran tutup dulu, perang di Sudan tutup dulu, Ukraina tutup aja, selesaiin aja dulu. Berarti opsi militer Israel nggak ada lagi dong. Nah, itu dia yang tidak diinginkan oleh Netanyahu. Makanya Netanyahu mau ya, ayo dong masa gini doang, ayo dong perang lagi dong. Duit mbahmu gitu kan, kalau Donald Trump bisa ngomong ya. Iya. Tapi sampai sekarang kok Donald Trump nggak pernah ketemu Netanyahu ya? Sering. Ketemu dia? Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Di tahun ini saja mungkin sudah. Enggak, maksudnya sejak dia yang kasusnya katanya kena itu, sekarang belum ada gambarnya mereka berdua. Nah, ini juga kan sebenarnya kan, kalau kita masih berprasangka bahwa Netanyahu itu masih hidup, ya kan, Netanyahu saat ini sedang bersembunyi di bunker atau sedang bersembunyi di negara lain. Yunani misalnya yang sudah pernah kan, Siprus misalnya, atau di Jerman itu yang pernah. Nah, tapi kalau memang kita menerima teori dalam tanda kutip, teori cocok logi bahwa Netanyahu sudah mati ya, memang saat ini tidak ada lagi yang namanya Netanyahu. Adanya sebuah konsep bernama Netanyahu yang namanya dicatut untuk membuat pernyataan-pernyataan. Iya, jadi maksudnya satu arah aja nih kan? Satu arah. Jadi kalau kita ngeliat memang ada kejadian kayak gitu, saya ngerasa bisa aja salah nih. Netanyahu dan Trump ini berarti bukan tokoh utama dong? Nah, ini ya, mereka seperti punya bos. Iya, kayaknya pernah dibahas di podcast ini juga ya oleh saya lupa. Tapi memang kan sebenarnya kalau memahami Amerika dan Israel itu jangan seperti memahami bahwa mereka ini adalah tokoh utama. Mereka ini cuma aktor. Namanya aktor, di belakang ada sutradara, tapi di belakang sutradara ada produser. Siapa itu? Nah, produsernya siapa adalah orang-orang yang sama yang mengaktorkan Epstein. Sebagaimana ini juga adalah orang-orang yang sama yang memutuskan adanya deklarasi negara Israel dan lain sebagainya. Ya kalau bisa kita sederhanakan, yang muncul di publik adalah keluarga-keluarga Yahudi yang mendanai Amerika Serikat dan Israel.